Sahabat Irman Hidayah, di dunia kita begitu peduli dengan makanan. Kita cari yang lezat, bergizi, dan mengenyangkan. Tapi pernahkah kita bertanya, apa makanan yang Allah sediakan di neraka? Apa yang dikunyah oleh penduduk jahanam? Apa yang mengisi perut orang-orang yang berpaling dari perintahnya? Jawabannya bukan kenikmatan, tapi penyiksaan. Makanan yang membakar dari dalam, menghancurkan usus. Karena di neraka, makanan bukan untuk menguatkan, tapi untuk menambah azab yang tak berujung. Kini kita akan bahas 5 jenis makanan mengerikan di neraka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis syahih, agar kita takut, agar kita sadar, dan agar kita tidak menyia-nyiakan hidup yang hanya sementara ini. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan pertama untuk penduduk neraka adalah zakum, sebuah pohon yang tumbuh di dasar jahanam. Bukan seperti pohon yang kita kenal di dunia. Tidak memiliki keindahan, tidak memberi naungan, tidak menyejukkan pandangan. Pohon ini menjulang di tengah kobaran api neraka. Batangnya dari bara, daunnya seperti kepala setan, dan buahnya adalah duri-duri keras berwarna hitam yang berbau busuk dan membusuk di dalam perut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak berdosa. Ia seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas." Surat As-Saffat ayat 62-66. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya dia, zakum, akan mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, zakum adalah pohon yang diciptakan Allah untuk menambah azab penghuni neraka. Akar-akarnya menghunjam ke dasar jahanam dan buahnya sangat busuk baunya, keras teksturnya, pahit rasanya, tidak bisa ditelan, tapi mereka dipaksa memakannya. Ibnu Katsir rahimahullah juga menafsirkan bahwa zakum adalah makanan penghuni neraka yang paling hina dan menjijikkan. Namun, meskipun demikian, mengerikan. Penduduk neraka dipaksa memakannya. Mereka memakannya karena rasa lapar yang luar biasa. Mereka berharap kenyang, tapi zakum justru mendidih di dalam perut mereka, seperti minyak panas yang menghancurkan isi perut. Mereka berteriak kesakitan, tapi tidak bisa berhenti, karena lapar mereka tidak pernah hilang. Imam Al-Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin bahwa kelaparan di neraka bukan seperti lapar di dunia. Itu adalah kelaparan yang menghina, yang membuat manusia menjadi lebih rendah dari binatang. Mereka tidak diberi apapun kecuali makanan yang menambah siksa. Sahabat, coba bayangkan, pohon berduri yang tumbuh dari api, dipetik dengan tangan yang terbakar, dikunyah dalam mulut yang penuh luka, ditelan dengan tenggorokan yang terkelupas, dan masuk ke perut, lalu mendidih seperti lava. Inilah zakum, pohon kutukan, simbol kemurkaan, makanan yang tidak memberi energi, tapi menyiksa organ tubuh dari dalam. Na'udzubillah, sungguh ini bukan dongeng. Ini adalah firman Allah, disebutkan dengan sangat jelas, agar kita takut, agar kita menjauh dari dosa-dosa besar, karena zakum bukan untuk orang kafir saja, tapi untuk semua orang yang berdosa besar dan tak bertobat, termasuk mereka yang meninggalkan sholat, yang hidup dalam zina, yang bangga dengan riba, yang menjadi simbol maksiat dan menolak kebenaran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketika Allah menyebut makanan neraka dalam bentuk-bentuk paling hina dan menjijikan, itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, agar mereka sadar sebelum terlambat. Sahabat, zakum itu nyata, bukan mitos. Dan siapapun yang memakannya
tak akan pernah kenyang, karena tujuan makanan ini bukan untuk hidup, tapi untuk memperpanjang azab. Makanan penduduk neraka yang kedua adalah darah dan nanah, sesuatu yang menjijikkan di dunia. Bahkan manusia akan muntah jika mencium baunya, akan menutup mulut jika melihat warnanya. Namun di neraka, itulah yang disediakan untuk orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak memperoleh makanan selain dari darah dan nanah, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Dalam bahasa Arab, makanan ini disebut ghislin. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ghislin adalah nanah dan darah busuk dari tubuh ahli neraka. Keringat mereka, cairan luka mereka, dan semua kotoran menjijikkan dari tubuh mereka dikumpulkan menjadi makanan yang dipaksa untuk dimakan oleh mereka sendiri. Mereka memakannya karena tidak ada pilihan lain. Mereka lapar. Namun, setiap kali mereka makan, rasa lapar tidak hilang. Perut tetap perih, tubuh tetap lemas, dan setiap tetesan nanah itu justru menambah siksaan dari dalam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makanan ini adalah penghinaan dari Allah. Makanan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak menyehatkan dan tidak menambah kekuatan, justru menjadi penyebab tambahan penderitaan bagi mereka yang memakannya. Sahabat Irman Hidayah, coba bayangkan, mereka melihat cairan nanah yang mengalir dari luka sesama penghuni neraka, lalu dikumpulkan oleh malaikat penjaga, dimasukkan dalam wadah hitam pekat, lalu dipaksa diminum dan dimakan, dengan lidah yang terbakar, dengan tenggorokan yang sobek, dengan lambung yang mendidih. Namun mereka tetap harus memakannya berulang-ulang, karena di neraka tidak ada kenyang, tidak ada nikmat, dan setiap makanan hanyalah bentuk lain dari azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setetes dari makanan ahli neraka diteteskan ke dunia, maka akan rusak seluruh kehidupan makhluk karena busuk dan panasnya. Hadis riwayat Ahmad. Coba bayangkan, satu tetes saja bisa merusak dunia. Lalu bagaimana dengan mereka yang memakan panci-panci penuh darinya? Na'udzubillah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa makanan semacam ini adalah bentuk balasan dari dosa yang dilakukan dengan lisan. Mereka yang gemar memfitnah, menggunjing, menghina, mencaci maki. Lidah mereka menyakiti manusia, dan kini lidah mereka dijilat oleh api, dihantam oleh nanah busuk, dan tidak bisa berhenti karena rasa lapar yang tak pernah usai. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis, orang yang merusak kehormatan orang lain dengan lisannya akan diberi makanan dari kehinaan yang berasal dari dirinya sendiri. Ia akan makan dari bau busuk amalnya, dan ia akan minum dari darah kefasikan yang dulu ia banggakan. Sahabat, apa yang dimakan oleh penduduk neraka adalah buah dari apa yang mereka lakukan. Jika kita menyakiti manusia dengan mulut kita, maka mulut ini akan dibalas dengan makanan paling menjijikkan. Jika kita hidup tanpa peduli halal dan haram, maka kelak perut kita akan diisi dengan makanan yang haram dan hina. Jenis makanan ketiga bagi penghuni neraka adalah besi cair. Dalam bahasa Arab disebut muhl, sebuah cairan kental seperti logam panas yang meleleh, membara, dan membakar dari mulut hingga usus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Dalam ayat lain, Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minuman,
mereka akan diberi minuman seperti minyak yang mendidih yang menghanguskan wajah. Surat Al-Kahfi ayat 29. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, muhl adalah cairan logam yang meleleh. Ia diberikan kepada penghuni neraka sebagai minuman. Tapi ketika didekatkan ke wajah mereka, wajah itu langsung meleleh karena panasnya melebihi api biasa. Bayangkan, cairan ini dituangkan ke mulut yang penuh luka, masuk ke tenggorokan yang sobek karena jeritan, dan mengalir ke perut, lalu memotong-motong usus mereka. Bukan sebagai obat, bukan sebagai nutrisi, tapi sebagai bentuk azab yang berulang dan tidak pernah habis. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, minuman ini bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menambah penderitaan. Karena setiap kali mereka kehausan, lalu diberi muhl, maka seluruh tubuh mereka seperti disayat dari dalam. Imam Nawawi rahimahullah menulis dalam Syarah Muslim, minuman di neraka tidak memberi kehidupan, tidak pula memberi kekuatan, tapi menjadi sebab hancurnya organ tubuh, hingga tubuh itu terus rusak dan diciptakan ulang lagi untuk disiksa kembali. Sahabat Irman Hidayah, coba bayangkan, mereka sangat kehausan, lidah mereka melepuh, tenggorokan mereka kering, lalu mereka disodori cairan logam panas yang mendidih seperti minyak yang dilempar ke dalam bara. Lalu mereka meminumnya dengan harapan hilang dahaga, tapi justru tubuh mereka terbelah dari dalam, usus terpotong, lambung hancur, dan wajah mereka pun terbakar hanya karena mendekati cairan itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu tegukan dari minuman penduduk neraka itu, jika dituangkan ke dunia, akan membuat bumi meledak karena panasnya. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahwa muhl adalah bentuk kehinaan bagi mereka yang meminum yang haram di dunia. Mereka yang hidup dengan minuman syubhat, yang mengabaikan halal dan haram, yang menenggak khamr, narkoba, dan segala bentuk pembinasaan diri. Mereka yang di dunia memilih minuman yang memabukkan, di akhirat akan dipaksa minum minuman yang menghancurkan, dan ketika mereka ingin berhenti, mereka tidak bisa, karena rasa haus itu tidak pernah hilang, dan minuman neraka akan selalu tersedia untuk menyiksa mereka. Sahabat, kita di dunia memilih kopi terbaik, teh hangat yang menenangkan, air dingin yang menyegarkan. Tapi jika kita abaikan aturan Allah, jika kita masukkan yang haram ke dalam tubuh ini, maka balasannya adalah cairan panas dari neraka, yang bukan hanya membakar lidah, tapi menghancurkan tubuh dari dalam. Jenis makanan keempat yang Allah siapkan di neraka adalah ghasak, cairan hitam pekat, berbau busuk, berasa sangat pahit dan dingin. Bukan es seperti yang menyegarkan di dunia, bukan air dingin yang menyejukkan kerongkongan, tapi cairan yang menjijikkan, yang berasal dari luka, kotoran, nanah, dan darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah azab, maka biarlah mereka merasakannya, air yang sangat panas dan cairan yang sangat dingin, ghasak. Surat Sad ayat 57 sampai 58. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ghasak adalah cairan hitam dan sangat dingin, berasal dari darah, nanah, dan cairan kotoran tubuh penghuni neraka. Ia bukan hanya menjijikkan, tapi juga sangat menyakitkan ketika masuk ke tubuh mereka. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, ghasak adalah campuran nanah yang membeku, darah yang membusuk, dan keringat yang menjadi hitam pekat. Mereka meminumnya karena tak ada lagi yang bisa diminum. Mereka memakannya karena tak ada lagi yang bisa dimakan. Sahabat Irman Hidayah, bayangkan, di tengah panasnya api jahanam, ada cairan yang justru sangat dingin, tapi bukan dingin yang menyejukkan, melainkan dingin yang membekukan organ dalam.
yang menembus tenggorokan seperti pisau es, yang menghitamkan lidah, menghancurkan gigi, dan membuat jantung berhenti berdetak. Gasak ini disodorkan kepada para pendosa sebagai makanan, sebagai minuman, tapi sesungguhnya itu hanyalah bentuk lain dari penyiksaan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, di neraka tidak ada sesuatu yang menyenangkan, tidak ada rasa yang nyaman, bahkan sesuatu yang terasa dingin sekalipun justru lebih menyakitkan dari api yang membara. Inilah paradoks azab. Di dunia, kita mencari air dingin untuk menenangkan diri. Tapi di neraka, air dingin itu justru menghancurkan tubuh dari dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikumpulkan keringat, darah, dan nanah para pendosa, lalu Allah jadikan sebagai minuman mereka, dan mereka dipaksa meminumnya tanpa henti. Hadis riwayat Hakim. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, barang siapa hidup dengan penuh kebencian, hasad, dan dendam, maka di akhirat ia akan dipaksa memakan harta batinnya sendiri yang menjelma menjadi cairan kotoran yang memalukan. Sahabat, gasak bukan dongeng. Ia disebut dalam Al-Quran dan ulama telah menafsirkan dengan sangat jelas. Siapa saja yang selama hidupnya suka menyakiti orang lain, hidup dalam kemunafikan, memendam dendam, dan membiarkan dirinya membusuk oleh dosa, maka di akhirat ia akan meminum hasil dari kebusukan itu sendiri. Ia akan mengunyah kotoran batinnya, dan ia akan dihina di hadapan seluruh makhluk. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menolak, karena inilah makanan resmi para pendosa yang tak bertobat. Semoga Allah jauhkan kita dari cairan ini. Semoga hati kita bersih dari dengki, diri kita bersih dari munafik, dan semoga lidah kita tak pernah merasakan setetes pun dari gasak ini, karena setiap tetesnya adalah kehinaan abadi. Jenis makanan kelima yang mengerikan dan benar-benar menjijikkan adalah thinatul khabal. Ia bukan berasal dari tumbuhan, bukan pula dari hewan, bukan makanan hasil bumi, tapi cairan busuk yang berasal dari keringat, darah, dan nanah penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membuat perjanjian, barang siapa yang meminum minuman memabukkan, khamr, maka Allah akan memberinya minuman dari thinatul khabal. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat pun bertanya dengan penuh rasa takut, wahai Rasulullah, apa itu thinatul khabal? Lalu beliau menjawab, itu adalah keringat atau perasan, cairan busuk dari penduduk neraka. Subhanallah, minuman ini bukan hanya menjijikkan, tapi juga merupakan bentuk penghinaan dari Allah kepada mereka yang di dunia merasa bangga dengan maksiat, khususnya peminum khamr, mereka yang dengan sadar menenggak minuman haram, yang tahu dampaknya, tahu hukumnya, tapi tetap menikmatinya, yang menjadikan mabuk sebagai gaya hidup, sebagai pelarian, sebagai kesenangan dunia, padahal Allah telah mengharamkannya dengan jelas dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Surat Al-Ma'idah, ayat 90. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Muslim, thinatul khabal adalah cairan yang berasal dari tubuh penduduk neraka, dari nanah, darah, keringat, dan cairan busuk lainnya yang menetes dari tubuh mereka yang terbakar. Lalu cairan itu dikumpulkan dan dijadikan minuman bagi mereka yang meminum khamr di dunia tanpa tobat. Bayangkan, seseorang di dunia bisa memilih ribuan jenis minuman, tapi ia pilih khamr, ia pilih arak, ia pilih minuman haram yang membutakan akal, yang merusak kehormatan, yang menghancurkan keluarga, dan di akhirat,
ia tidak diberi pilihan, karena minumannya hanya satu, tinatul khabal. Diminum karena terpaksa, diminum karena haus yang tak tertahankan, tapi setiap teguknya membakar tenggorokan, melelehkan lidah, dan menghancurkan lambung. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa tinatul khabal adalah siksaan yang paling menjijikkan dan disiapkan khusus bagi orang-orang yang menggunakan tubuhnya untuk kemaksiatan. Maka cairan dari tubuh itu sendiri akan menjadi hukuman. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, orang yang menodai tubuhnya dengan yang haram akan diberi balasan setimpal dari bagian tubuhnya itu. Mereka meneguk khamr di dunia, maka mereka akan meneguk cairan dari tubuh-tubuh yang terbakar di akhirat. Sahabat Irman Hidayah, khamr bukan hanya dosa besar, ia adalah pintu menuju semua keburukan. Berapa banyak orang yang berzina karena khamr? Berapa banyak yang membunuh karena mabuk? Berapa banyak yang murtad karena hilang akalnya oleh minuman setan ini? Dan Allah mengancam, barang siapa yang tidak bertaubat, maka minuman yang menantinya bukan air surga, bukan susu murni, bukan madu, tapi nanah, darah, keringat bercampur busuk dari tubuh yang terbakar. Dan itulah tinatul khabal. Sahabat Irman Hidayah, jika hari ini kita masih bisa makan makanan yang lezat, masih bisa menikmati air dingin yang menyegarkan, masih bisa memilih apa yang masuk ke dalam mulut kita, maka bersyukurlah, karena di akhirat nanti tidak semua orang punya pilihan. Sebagian manusia akan diberi makanan, tapi bukan untuk mengenyangkan, melainkan untuk menyiksa. Sebagian manusia akan diberi minuman, tapi bukan untuk melepas dahaga, melainkan untuk menghancurkan tubuh dari dalam. Karena setiap makanan dan minuman di neraka adalah hukuman, bukan anugerah, adalah azab, bukan rezeki, adalah pengingat terakhir bahwa mereka pernah hidup di dunia lalu berpaling dari perintah Allah. Mereka yang dulu menikmati makanan dari hasil riba, kini dipaksa memakan cairan besi panas. Mereka yang dulu meminum khamr di pesta dan maksiat, kini dipaksa meminum nanah dan darah. Mereka yang dulu mencaci orang bertakwa, kini dijilati oleh api di mulutnya sendiri. Mereka yang dulu sombong dengan kekayaannya, kini makan dari daging busuk yang keluar dari tubuh mereka sendiri. Na'udzubillah min zalik. Sahabat, jangan anggap enteng peringatan Allah dalam Al-Quran, karena setiap kata yang diucapkannya pasti benar, dan setiap ancaman yang disampaikannya pasti terjadi. Hari ini kita bisa membaca ayat-ayat tentang zakum, ghislin, muhl, ghasak, dan thalghul khabal dengan tenang. Tapi esok, bisa jadi kita yang merasakan langsung rasanya. Jika kita tidak bertobat, jika kita tidak membersihkan hati, jika kita tidak menjauh dari dosa dan keburukan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang tubuhnya terbiasa dengan makanan haram, maka neraka lebih layak baginya, karena tubuh itu telah disiapkan untuk menerima panas. Sahabat, berapa banyak dari makanan kita yang belum jelas kehalalannya? Berapa banyak dari minuman kita yang dibeli dengan uang syubhat? Berapa banyak dari lisan kita yang belum kita jaga? Dan berapa banyak dari amal kita yang mungkin masih tercemar niat yang rusak sebelum makanan dunia berubah menjadi makanan neraka? Sebelum minuman segar berubah menjadi lelehan racun panas. Mari kita perbaiki diri. Mari kita bersihkan perut ini dengan yang halal. Mari kita perbaiki hati ini agar tulus. Mari kita jadikan setiap amal kita semata-mata karena Allah. Karena siapapun kita, jika tidak ikhlas, jika tidak taat, jika tidak bertobat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan.
kecuali rahmat Allah. Dan rahmat itu hanya diberikan kepada hamba yang sadar dan kembali. Jangan tunggu sampai makanan satu-satunya hanyalah nanah. Jangan tunggu sampai minuman satu-satunya hanyalah darah. Karena saat itu, sudah tak ada pintu taubat, sudah tak ada kesempatan kedua, sudah tak ada kembali. Hanya penyesalan yang abadi dan tubuh yang remuk karena siksaan yang tak pernah berhenti. Na'udzubillahi min zalik. Summa na'udzubillahi min zalik. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 golongan yang dilemparkan ke neraka tanpa hisab. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan dihindarkan tubuh ini dari makanan dan minuman penghuni jahanam. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.